Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Yang kita hormati, yang kami hormati, ya Ketua MGMP Fisika Kabupaten Sintang, Bu Siana, ya, serta teman-teman di pengurusan MGMP Fisika Kabupaten Sintang. Nah, pada pagi hari ini, ya, MGMP Fisika Kabupaten Sintang mengadakan webinar dengan judul pemanfaatan AI dalam asesmen pembelajaran fisika. Nah, di sini saya moderator ya Wan Hendrianus dan fasilitator kita yaitu Bu Betsy Karokin. Nah, jadi kita hari ini akan mendengarkan dan melihat paparan dari materi yang akan disampaikan oleh Bu Betsy, ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baiklah. Selamat pagi kita semua. Ya, hari ini terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bu Siana kepada saya untuk sedikit berbagi. Saya rasa juga mungkin di sini kita sama-sama belajar begitu ya. Saya yakin juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini juga sudah tidak asing lagi dengan materi yang akan kita sama bahas hari ini, kita sharingkan. Jadi nanti boleh Bapak Ibu juga menyampaikan pengalamannya terkait penggunaan atau pemanfaatan AI dalam melakukan asesmen pembelajaran. Saya share screen dulu Bu Siana, izin. Ya. Berat. Udah. Ya, jadi yang akan kita sharingkan, akan kita bahas hari ini adalah mengenai asesmen pemanfaatan artificial intelligence dalam asesmen pembelajaran fisika. Mungkin kita tidak asing lagi dengan yang dinamakan AI atau artificial intelligence, adalah program yang merekayasa kecerdasan manusia untuk dapat diterapkan pada perangkat mesin atau sistem komputer. Jadi AI ini dibuat dengan tujuan supaya komputer memiliki kemampuan berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia. Di teknologi AI telah membawa dampak yang positif dalam menciptakan lingkungan pendidikan inklusif yang lebih efektif dan efisien. Lalu saya yakin juga bahwa kita yang hadir pada hari ini sudah tidak asing lagi dengan apa itu asesmen. Jadi asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, pencapaian hasil belajaran peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk kita dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian kita akan perhatikan sebentar, ini saya cepatkan saja, maksudnya nanti di akhir kita akan coba sama-sama praktekkan langsung begitu bagaimana kita memanfaatkan AI dalam merancang asesmen di pembelajaran fisika. Jadi pendahuluannya ini mungkin agak saya cepatkan saja gitu, karena saya yakin juga Bapak Ibu tidak asing lagi untuk peran asesmen dalam pembelajaran fisika. Jadi asesmen dalam pembelajaran fisika berperan kunci dalam mengevaluasi pemahaman konsep fisika atau konsep siswa dan meningkatkan kualitas pengajaran dengan memberikan umpan balik yang berharga kepada guru dan siswa mengenai kemajuan belajar. Melalui asesmen yang terencana, guru dapat mengukur pemahaman siswa terhadap materi fisika, mendeteksi kesulitan belajar, dan melakukan perbaikan metode pengajaran yang tepat. Jadi asesmen ya, enggak gerak. Ini ya, sebentar ya. Gerak ini. Ya. Gerak ya? Lanjut. Gerak nggak Buci? Ini udah pindah ini? Enggak pindah. Boleh Bu. Ini mau saya kayaknya error. Jadi saya pakai ini. Apakah
Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Pakai WPS. Tidak pakai BPS kah? Ini WPS ini. Nah, ini. Ini? Oke. Alah, enggak enak loh orang lagi webinar. Udah lagi ada yang mau dibetulin. Kakak aku nih. Nggak dengar ya. Ini ya. Ya. Sudah ya, Bu? Ini bisa? Sudah, Bu? Oke, ya maaf tadi kendalanya. Terima kasih Bu Siana atas bantuannya. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Ya, jadi asesmen juga memberikan kita data yang diperlukan untuk mengukur pencapaian pembelajaran siswa dan membantu dalam perencanaan kurikulum yang relevan. Jadi dengan demikian asesmen fisika udah slide keempat. Oh, jadi dia nggak bisa slideshow. Oh ya. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi ya, Bu ya. Jadi dengan demikian asesmen fisika bukan hanya sebagai evaluasi akhir tapi juga sebagai instrumen penting dalam mendorong pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan dalam konteks pendidikan fisika. Selanjutnya, apa tantangan yang kita hadapi dalam asesmen tradisional? Tentunya itu semua yang selalu menjadi keluhan kita. Itu sebabnya pada saat ini banyak sekali solusi yang ditawarkan untuk menghadapi tantangan dan kendala dalam asesmen tradisional. Kendala yang pertama adalah terkait waktu, ya. Jadi waktu untuk proses penyusunan soal yang berkualitas dan bervariasi itu pasti memerlukan investasi waktu yang besar dan untuk memastikan mencakup semua konsep yang relevan dan sesuai dengan tingkat kesulitan yang diinginkan. Yang kedua juga tidak kalah pentingnya juga menjadi tantangan untuk kita adalah mengenai tenaga. Jadi pasti waktu dan tenaga itu beriringan, ya. Pasti kita perlukan sangat besar waktu yang untuk menyusun asesmen yang baik untuk siswa. Selanjutnya adalah subjektivitas, tantangan yang ketiga. Jadi penilaian dapat dipengaruhi oleh preferensi atau pandangan subjektif guru. Hal ini dapat mempengaruhi konsistensi penilaian antar guru dan adilnya penilaian terhadap siswa. Jadi bagaimana AI dapat membantu tantangan yang tadi sudah kita lihat sebelumnya yang kita hadapi. Bagaimana AI membantu itu pertama pembuatan asesmen otomatis. AI dapat digunakan untuk menyusun dan merancang soal-soal asesmen secara otomatis berdasarkan kurikulum atau standar pembelajaran yang berlaku. Hal ini membantu guru dalam menghasilkan banyak soal atau bank soal yang kaya, bervariasi dengan lebih efisien. Yang kedua, pengkoreksian otomatis. Jadi AI bisa mengkoreksi soal secara cepat, akurat, dan menghemat waktu tentunya dengan tenaga kita juga. Kemudian yang ketiga, adaptasi kepada siswa. Jadi AI dapat menyusun soal yang sesuai dengan tingkat pemahaman individu siswa. Yang terakhir adalah analisis big data. Jadi memungkinkan analisis menyeluruh terhadap data dari hasil asesmen yang sudah kita dapatkan. Jadi contoh pemanfaatan AI dalam asesmen fisika yaitu yang pertama penggunaan chatbot, ya. Siswa dapat menggunakan chatbot untuk memperdalam pemahaman konsep fisika. Seperti yang tidak asing biasanya kita gunakan, pasti Bapak Ibu juga sudah sering dengar itu ChatGPT dan yang lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua, pemanfaatan AI dalam asesmen fisika itu adalah simulasi dan VR. Jadi teknologi ini memungkinkan siswa menguji pemahaman konsep fisika secara interaktif.
Selanjutnya adalah keuntungan pemanfaatan AI dalam asesmen. Jadi yang pertama efisiensi waktu dan tenaga, gitu. Jadi menghemat waktu dan tenaga dalam kita menyusun, kemudian mengkoreksi dan administrasinya. Selanjutnya adalah objektivitas, jadi pengkoreksian yang konsisten dan minim bias. Kemudian yang ketiga adalah personalisasi pembelajaran. Jadi soal disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa terkait dengan yang sekarang kita gaungkan yaitu diferensiasi dalam pembelajaran. Selanjutnya tantangan dan etika. Jadi yang pertama memang pasti ada positif negatifnya ketika kita menggunakan teknologi. Itu adalah yang pertama tentang privasi data siswa. Jadi dalam menggunakan AI dalam asesmen memerlukan pengumpulan dan pengolahan data siswa sehingga perlu sekali kita perhatikan untuk menjaga privasi data siswa dalam menghindari penyalahgunaan informasi pribadi. Jadi kita perlu sangat hati-hati dalam mengatur, mengelola data siswa sesuai dengan regulasi privasi yang berlaku untuk mencegah potensi pelanggaran privasi. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dan penerimaan guru. Yang pentingnya pelatihan bagi guru dalam mengadopsi dan menggunakan teknologi AI. Jadi itu juga sangat penting untuk kita boleh perhatikan. Menjadi tantangan bahwa guru perlu dilatih secara menyeluruh tentang cara menggunakan AI dalam asesmen secara efektif dan etis. Selain itu, penerimaan dari guru terhadap teknologi juga merupakan faktor kunci untuk keberhasilan implementasi. Dukungan dan pemahaman yang kuat dari guru akan mendorong penggunaan teknologi AI yang lebih efektif dalam mendukung pembelajaran. Jadi kita tahu juga mungkin ada beberapa kita kadang-kadang terlalu berada nyaman dengan hal yang sudah biasa kita lakukan sehingga beberapa juga kita berusaha mau terbuka keluar dari zona nyaman kita, tapi pasti harus banyak yang tantangan dihadapi ya, terutama penerimaan juga rekan-rekan juga mungkin saya juga hadapi itu banyak yang merasa masa sih bagus kah, memangnya efektif ya, emangnya berkualitas ya soal yang dibuat oleh AI begitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga perlu memberikan pemahaman dan pelatihan supaya AI ini bisa diterima dengan baik dan dimanfaatkan untuk kepentingan asesmen pembelajaran. Selanjutnya jenis-jenis AI untuk asesmen. Jadi hari ini mungkin kita akan coba sama-sama mulai dari asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Jadi udah ada kita bisa tahu oh kalau di diagnostik itu gimana AI dapat membantu. Nanti kita sama-sama coba praktekkan juga. Bapak Ibu juga kalau punya pengalaman dengan AI yang lain, saya mungkin tidak ambil banyak. Jadi karena keterbatasan waktu juga, jadi beberapa yang biasa saya gunakan begitu untuk membuat asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Jadi berbagai jenis kecerdasan buatan AI yang dapat digunakan dalam asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penilaian pembelajaran. Jadi dengan memanfaatkan berbagai jenis kecerdasan buatan dalam asesmen baik itu diagnostik, formatif, atau sumatif, kita dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan adaptif bagi siswa. Kemudian teknologi AI juga membuka peluang baru untuk transformasi pendidikan yang lebih inklusif dan inovatif. Yang pertama kita akan sama-sama lihat bagaimana AI itu dapat membantu dalam merancang atau kita melakukan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu sendiri adalah penilaian awal yang digunakan untuk mengidentifikasi pemahaman awal siswa terhadap suatu objek atau topik. Jadi tujuannya adalah untuk menentukan kebutuhan belajar siswa dan mengidentifikasi area-area di mana mereka memerlukan bantuan. Oh ya, mungkin saya sedikit kembali kalau kita kembali ke pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Mungkin langkah lebih gampangnya kalau Bapak Ibu juga sebelumnya sudah menyelesaikan topik asesmen pembelajaran pada platform Merdeka Mengajar di pelatihan mandiri. Apakah boleh saya bertanya Bapak Ibu di sini ada yang sudah menyelesaikan topik asesmen dalam pembelajaran? Gimana Bu? Saya belum kayaknya, Bu. Belum ya Pak ya? Belum. Adakah teman-teman Bapak Ibu di sini yang sudah menyelesaikannya? Topik untuk asesmen pembelajaran, sebentar saya lihat sertifikat saya. Ini nampak nggak Bu? Tampil nggak? Belum ya. Saya mau kita sama-sama lihat gitu pada topik pelatihan mandiri tentang asesmen pembelajaran itu apa saja yang dibahas atau apa saja yang kita pelajari pada topik tersebut. Saya coba share dulu. Nampak kamu bisa dibantu Bu?
Ada Bu, bisa dibantu share ini Bu? Saya mau sharekan, coba tampilkan sertifikat untuk topik. Di stop aja dulu. Mm-mm. Kemudian share di mana? Ya. Ini dibuka dulu. Nggak enak. Tadi udah saya buka itu. Ini. Ya itu. Ya. Sudah ya? Sudah ya? Ya, jadi ini sertifikat yang saya dapatkan dari pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Jadi topiknya itu ada 5 ya modul yang dipelajari pada topik asesmen, yaitu yang pertama memahami asesmen, kemudian menyiapkan asesmen SMP, SMA, dan SMK, kemudian penggunaan hasil asesmen SMP dan SMA, kemudian SMK juga, kemudian aksi nyata topik asesmen, dan belajar sinkronus topik asesmen di SMP sampai jenjang SMA dan SMK. Jadi alangkah lebih baiknya setelah ini mungkin Bapak, saya sarankan boleh kita dicoba untuk dapat mengikuti topik asesmen ini di platform Merdeka Mengajar. Saya kembali ke materi kita tadi. Sudah terlihat Bu Ci? Ada? Lagi loading ya? Sudah ya Bu? Ya, jadi kita lanjutkan lagi untuk asesmen diagnostik tadi. AI apa yang bisa kita gunakan dalam kita melakukan asesmen diagnostik? Jadi untuk asesmen diagnostik itu sendiri, seperti yang kita ketahui juga pasti Bapak Ibu juga sering melakukannya. Asesmen diagnostik itu terbagi menjadi 2, asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen kognitif. Jadi apa AI yang bisa kita gunakan? Itu yang pertama adalah ChatGPT, dapat menghasilkan pertanyaan dengan cepat, efisien, dan untuk asesmen diagnostik non kognitif pastikan untuk menyesuaikan skrip atau prompt-nya dan model dengan kebutuhan kita, dan selalu uji hasilnya untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan harapan kita. Kemudian dengan menggunakan Canva Magic Word, ya pengguna dapat dengan mudah. Nggak gerak Ibu? Udah lanjut dulu. Kenapa ya? Udah? Oh, udah ya. Iya, AI untuk asesmen diagnostik. Sudah terlihat Bu Betsy? Udah ya Pak ya? Sudah. Jadi biasanya kalau saya dalam prakteknya itu saya selalu menggunakan kombinasi antara ChatGPT dengan Canva. Mungkin ada banyak Bapak Ibu yang menggunakan AI yang lain, tapi karena saya merasa sudah familiar dengan 2 hal ini dan saya sudah merasa cukup untuk saya melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif. Biasanya untuk pertanyaannya itu saya akan gunakan dari ChatGPT, kemudian untuk desain tampilannya itu saya akan buat lebih menarik dengan menggunakan Canva. Kemudian di Canva itu juga sudah ada, mungkin Bapak Ibu juga sudah menggunakan, di Canva itu sudah ada AI-nya, yaitu bisa gunakan Canva Magic Word. Saya mau share screen lagi tapi takutnya jadi loading gitu. Coba saya lanjutkan dulu, nanti baru kita ke prakteknya gitu ya Bapak Ibu ya.
biasa gunakan Canva. Itu adalah platform desain grafis online yang populer dan memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis materi grafis termasuk presentasi, poster, brosur, dan banyak lagi. Jadi Canva memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Nah, saya pernah praktekkan mencoba membuat MPI atau media pembelajaran interaktif menggunakan Canva. Nanti juga akan coba saya tampilkan. Kemudian dalam asesmen formatif untuk fisika kita seringkali mengalami atau terkendala dengan waktu yang kita perlukan untuk mencari gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan soal yang akan kita berikan. Nah, di Canva itu ada fitur terbaru yaitu gambar penghasil menggunakan AI. Jadi di situ kita bisa tinggal masukkan perintahnya, mau gambarnya seperti apa. Nah, nanti melalui AI yang ada terintegrasi di Canva itu bisa menghasilkan gambar, menghasilkan grafis, bahkan juga video animasi untuk kita gunakan baik itu dalam asesmen atau dalam media pembelajaran. Kalau kita mau gunakan media pembelajaran interaktif, jadi kalau seperti mau bikin gambar animasi begitu dari Canva dengan penghasil gambar AI itu bisa kita gunakan untuk asesmen formatif. Ya, selanjutnya apalagi asesmen formatif apalagi AI yang bisa kita gunakan dalam asesmen formatif, itu juga yang kedua yang pernah juga saya gunakan adalah Quizzes. Saya yakin Bapak Ibu mungkin juga sudah sering menggunakan atau sudah pernah melihat bahwa dengan Quizzes kita bisa lakukan asesmen formatif yang juga bisa sesuai dengan kebutuhan anak-anak, kemudian kita bisa memberikan umpan balik secara langsung. Nah, di sini yang pernah saya lakukan adalah menggunakan untuk melakukan asesmen formatif. Jadi anak-anak kadang-kadang mereka merasa bosan, jenuh kalau mereka selalu diminta untuk melakukan asesmen formatif dengan tertulis, pilihan ganda, dan lain sebagainya. Boleh di materi-materi tertentu. Untuk fisika tentunya tidak semua materi cocok untuk menggunakan Quizzes dengan QR code ini. Misalnya pada topik pemanasan global, kemudian energi alternatif, nah itu mungkin cocok untuk digunakan ini, sehingga anak-anak juga mereka pernah memberikan langsung umpan balik atau refleksinya kepada saya bahwa seru Bu, kayak main Bu, kita lagi Bu, ayo Bu, sering-sering begini ya Bu. Nah, tapi mungkin disitulah peran kita yang menentukan topik mana yang cocok dengan AI yang mana begitu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti bisa memilah materi yang mana dan cocok dengan AI yang mana. Jadi biasanya untuk Quizzes ini hanya Quizzes untuk dengan QR code ini, kalau hitungan mungkin enggak cukup waktunya untuk anak-anak bisa cepat-cepat menghitung. Jadi kalau materinya hanya seperti pemanasan global, kemudian teknologi digital, beberapa mungkin bisa menggunakan ini. Sebentar saya mau cas laptopnya. Ya, sebenarnya ini di tampilan PPT saya ini bentuknya video, tapi rupanya kalau diunduh dalam format PPT dari Canva ini menjadi gambar. Nanti kalau Bapak Ibu mau lihat mungkin bisa saya tayangkan video saat saya menggunakan Quizzes dan QR code untuk melakukan asesmen formatif di dalam kelas. Selanjutnya AI untuk asesmen sumatif. AI untuk asesmen sumatif bisa kita gunakan yang pertama Class Point AI. Jadi Class Point AI itu adalah fitur baru dan inovatif yang menggunakan teknologi AI untuk menghasilkan pertanyaan kuis dari slide PowerPoint. Jadi tidak harus selalu keluar dari hal yang sudah kita lakukan, yang terbiasa kita lakukan. Misal saya yakin kalau PPT ini sudah Bapak Ibu semua sudah gunakan sejak lama lah begitu. Jadi untuk Class Point ini dia akan terintegrasi, tapi perlu kita download dulu. Ketika kita download, kita install, kemudian dia akan masuk melalui PPT. Jadi untuk Class Point AI ini kelebihannya adalah kita bisa memberikan perintah membuat soal berdasarkan taksonomi Bloom atau level kognitif. Jadi kalau ini bisa langsung saya praktekkan karena memang sudah ada di PPT. Di sini sudah saya install terlebih dahulu, download, kemudian install, tidak terlalu besar, dia waktu untuk mendownloadnya juga tidak lama. Jadi setelah terinstall, dia akan kita buka melalui PPT. Nampak ya Bu? Di sini, di atas ini.
kemudian kita login, kita bisa pilih beberapa, ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan untuk kelas poin ini. Ada multiple choice ya. Kita boleh pilih klik. Ya, ini tutorial, boleh kita lewati saja. Nah, di sini kita bisa pilih, kita mau jumlah pilihannya berapa. Untuk jenjang SMA biasanya 5 pilihan. Ya kan, apakah kita mengizinkan untuk menjawab atau memilih lebih dari satu, kemudian kita bisa masukkan kunci jawabannya. Setelah di sini oke. Ya. Ya, kita bisa setting di sini opsi putarnya. Apakah kita mau menutup otomatis jawaban setelah berapa detik? Jadi di sini bisa kita atur waktunya untuk anak-anak bisa mengerjakan soalnya. Sepertinya tampilannya beda kalau share screen ya. Tadi saya coba full screen dulu. Dipanjangkan nggak apa-apa? Ya. Oke, nanti kita coba ya praktekkan ya untuk kelas poin tadi. Kita lanjut aja dulu. Selanjutnya AI untuk asesmen sumatif. Jadi yang kedua bisa kita gunakan adalah sama tadi ChatGPT. Jadi ChatGPT itu yang selalu saya masih gunakan sampai sekarang. Mungkin ada banyak yang lain, tapi saya masih setia dengan ChatGPT. Begitu. Sepertinya saya tidak perlu ulangi di sini. Mungkin ada kalau begini hilang ya, Bu? Hilang nggak, Bu Ci? Saya kalau kecil soal pun ini saya buat slideshow. Nggak nampak ya? Nggak nampak ya? Gimana nih kalau nggak bisa, emang nggak bisa slideshow? Nggak bisa. Kalau saya langsung buka dari Canva-nya saja, bisa kah, Bu, presentasinya? Stop dulu. Kalau gitu langsung dari Canva-nya saja. Kalau memang dari PPT-nya nggak bisa, berarti ini di stop dulu. Udah. Langsung dari sini aja. Kalau dia nanti tidak, dia bisa slide. Harus ulang satu lagi dulu. Oh ya. Nah,
Jadi ini tadi video yang saya sampaikan menggunakan quizzes dan Q&A. Ya, jadi menggunakan quizzes paper mode tadi ya, kita membuat soal yang kita tampilkan melalui Infocus atau proyektor, kemudian anak-anak akan menjawab, kita scan jawaban mereka dengan kertas itu, barcode-nya dengan menggunakan HP kita dan akan langsung tampil jawaban mereka nilainya benar atau salah di layar. Kembali ke ChatGPT tadi untuk penilaian sumatif atau asesmen sumatif. Jadi ChatGPT atau Generative Pre-training Transformer adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan pada jenis AI ini dan memperoleh jawaban dalam waktu singkat. Jadi fitur ini yang tadi di awal dibahas adalah fitur chatbot yang disediakan oleh OpenAI. Jadi tips untuk membuat prompt AI yang tepat untuk membuat asesmen dalam pembelajaran fisika. Ini yang sudah saya praktekkan dan memang sudah saya lakukan dalam pembuatan atau penyusunan soal asesmen sumatif di semester genap ini. Jadi yang pertama kita harus memberikan tujuan asesmen yang jelas. Jadi jelaskan tujuan asesmen secara spesifik, apakah kita ingin menguji pemahaman konsep dasar, kemampuan menerapkan rumus, atau kemampuan siswa dalam menganalisis situasi fisika tertentu. Jadi kalau saya kemarin ketika melakukan melaksanakan penyusunan soal asesmen sumatif itu, saya langsung masukkan capaian pembelajaran yang ada di fase, misalnya kemarin saya buat kelas 11, sehingga itu fase F, saya masukkan capaian pembelajarannya. Kemudian kita pilih topik yang tepat, jadi pilih topik fisika yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari oleh siswa. Jadi ini kalau topik itu saya langsung masukkan setelah capaian pembelajaran, saya masukkan detail spesifik materi apa atau topik apa yang saya mau ChatGPT buatkan saya soalnya. Kemudian tentukan tipe asesmen, kita juga harus berikan perintah yang jelas atau prompt yang jelas. Misalnya kita mau soalnya itu pilihan ganda, pertanyaan terbuka, analisis data, atau tugas proyek. Kemudian yang selanjutnya tipsnya adalah menjelaskan format dan instruksi dengan jelas. Jadi sediakan format yang jelas untuk prompt, misalnya jelaskan panjang jawaban yang diharapkan. Kalau tadi di pilihan ganda, perintahnya sudah jelas di pilihan ganda jenis asesmennya, maka kita tidak perlu memberikan format instruksi yang jelas. Kemudian berikan contoh jawaban. Kemudian sesuaikan juga kesulitan pertanyaan. Jadi kalau di bagian kesulitan pertanyaan itu saya memberikan perintah untuk membuat soal dengan capaian pembelajaran tertentu, materi tertentu, dan level kognitif berapa yang saya mau dibuatkan soalnya. Jadi biasanya untuk materi, misalnya saya pilih materi mengenai fluida dinamis, kemudian saya mau level kognitifnya di C4 sampai C5, gitu. Jadi akan lebih jelas, semakin jelas perintahnya, semakin jelas prompt-nya, maka semakin baiklah AI itu dalam membuat soal yang kita inginkan. Kemudian perhatikan juga kriteria penilaian. Jadi tentukan kriteria penilaian yang jelas untuk mengevaluasi jawaban AI, misalnya kesesuaian dengan konsep, penjelasan dan keakuratan jawaban. Kemudian untuk contoh prompt-nya kita bisa buat, misalnya buatlah pertanyaan pilihan ganda tentang hukum Newton kedua untuk digunakan dalam tes siswa. Pastikan setiap opsi jawaban mencakup pemahaman yang benar mengenai bagaimana gaya mempengaruhi percepatan suatu benda. Berikan juga penjelasan singkat tentang alasan di balik jawaban. Nah, ini contoh prompt untuk kita membuat asesmen pembelajaran fisika dengan memanfaatkan AI. Pada ChatGPT, kelemahannya saat kita membuat soal fisika itu adalah ChatGPT tidak bisa menghasilkan gambar. Karena kalau soal fisika kan kita biasanya membutuhkan grafik, butuhkan gambar. Nah, ChatGPT kekurangannya tidak bisa membuat gambar untuk soal itu. Nah, disitulah saya gunakan kolaborasi antara ChatGPT dengan Canva. Jadi di Canva itu kita bisa membuat gambar berdasarkan perintah yang kita berikan. Kemudian untuk contohnya mungkin Bapak Ibu boleh menyampaikan pengalamannya juga berkaitan dengan penggunaan AI atau mau berdiskusi bersama. Jadi supaya dua arah begitu, Bapak Ibu boleh nyalakan saja mikrofonnya.
Saya mau sambil coba tampilkan media pembelajaran yang waktu itu ketika saya mengikuti pembatik, program pembatik, saya membuat MPI menggunakan Canva. Nah, ini MPI-nya, media pembelajaran interaktif yang saya buat. Jadi dengan klik start di sini, masih loading ya. Ya, jadi di sini kalau bisa dilihat juga saya menggunakan AI juga untuk membuat foto saya berbicara dan mengeluarkan suara. Kita bisa klik di sini. Kemudian pada tampilan ini kita bisa perhatikan ada beberapa fitur yang tersedia dalam MPI ini, media pembelajaran interaktif ini. Yang pertama ada kompetensi, kemudian materi, ada virtual lab, evaluasi, referensi, absensi, dan refleksi. Sehingga Canva ini bisa kita gunakan untuk asesmen diagnostik, asesmen formatif, ataupun juga asesmen sumatif. Jadi kita bisa pilih di materi. Ya, ini untuk kata pengantar. Ya, kembali ke menu. Untuk materinya, ya di sini ketika anak-anak sudah mempelajari materinya, kita bisa berikan langsung asesmen formatif bentuknya. Jadi mereka memilih mana yang mobil mengalami perpindahan pada ilustrasi sebelumnya. Agak berat ini Bapak Ibu kalau kita bukanya, memang loadingnya agak sedikit lama, jadi perlu jaringan yang bagus. Ya, jadi kalau kita bagikan linknya kepada siswa, mereka bisa langsung pilih, klik. Hanya mereka menjawab benar, langsung mendapatkan tanggapan di sini. Alasannya juga kan. Begitu untuk MPI yang menggunakan Canva. Saya mau tampilkan soal penilaian asesmen sumatif yang saya buat juga untuk asesmen sumatif di semester genap ini yang akan dilaksanakan di sekolah kami itu mulai tanggal 20. Jadi saya buat itu langsung dari ChatGPT dengan Canva juga, dengan menggunakan tadi prompt yang tipsnya juga sudah saya bagikan. Jadi di awal itu sebelum membuat soal saya
perintahkan dulu AI untuk membuat kisi-kisinya. Jadi kisi-kisinya saya berikan perintah, misalnya untuk asesmen fisika sumatif itu 40 soal pilihan ganda. Saya perintahkan AI ChatGPT untuk membuat kisi-kisi penulisan kisi-kisi soal penilaian sumatif semester genap dengan capaian pembelajaran pada akhir fase F, serta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip vektor dalam kinematika dan dinamika gerak partikel, usaha dan energi, fluida dinamis, getaran harmonis, gelombang bunyi dan gelombang cahaya dalam menyelesaikan masalah, serta menerapkan prinsip dan konsep energi kalor dan termodinamika dengan berbagai perubahannya dalam mesin kalor. Saya perintahkan ChatGPT untuk buat dalam tabel dengan format nomor, materi. Saya mau dia pisahkan ini capaian pembelajaran ini dalam satu kalimat. Ini kan ada banyak materi. Kemudian saya minta pisahkan materinya, berikan indikator soal dengan spesifik dan jelas. Dan saya minta ChatGPT untuk buat kisi-kisi ini soalnya nantinya saya inginkan level kognitifnya dari C2 sampai ke C5 gitu. Jadi di sini sudah dibuat ya. Tentunya dengan sekali percobaan mungkin saja tidak menghasilkan yang ya seperti yang kita inginkan, sehingga perlu kita lakukan improvisasi pada perintahnya, pada prompt-nya gitu. Jadi kadang-kadang ketika saya maunya ChatGPT buat 1 sampai 40 itu dia tidak selesaikan tugasnya dengan baik, tapi saya memaklumi gitu ya. Jadi kemarin saya coba perintahkan untuk buat dari 1 sampai 40 yang dia tampilkan hanya 25 ya. Sudah saya maklumi karena di 1 sampai 25-nya sudah bagus, tinggal tambah lagi prompt-nya, lanjutkan nomor 26 sampai 40. Nah, akhirnya jadi 40 kisi-kisi untuk penilaian sumatif akhir semester genap ini. Kemudian bagaimana kita menggunakan AI pada Magic Word pada Canva ini, kita bisa blok tulisannya begini, kemudian akan tampil tulisan ajaib. Ini Magic Word-nya. Kita bisa perbaiki penulisannya. Jadi kadang-kadang kalau kita copy dari ChatGPT itu formatnya ke Word atau ke Canva itu berantakan, Bapak Ibu. Kalau kita kalau dalam bentuk soal, misalnya gaya dengan gaya 10 Newton itu 10 Newtonnya itu tidak tahu kenapa pengulangan ada 2 kali begitu. Kalau kita edit satu-satu di Word itu merepotkan kita, sehingga kalau saya pilih menggunakan Canva saja, Canva dokumen, kemudian saya blok soal yang sudah saya copy karena di situ banyak sekali kesalahan dalam penulisannya, maka saya blok begini, saya pilih tulisan ajaib. Nanti di sini kita minta perbaiki. Atau kalau kita mau bisa gunakan lanjutkan menulis, atau bisa persingkat, lebih asik, lebih formal, taburkan debu peri dan perbaiki ejaan. Kadang-kadang kalau kita typo begitu mengetik, nah di sini lebih cepat. Kita tidak perlu lagi mata kita yang koreksi. Jadi bisa lebih baik. Lalu saya mau tampilkan bagaimana Canva Magic Word pada dokumen ini dapat membuat soal. Saya akan copy satu indikator soal. Buat ke bawah, buatkan, kita beri perintah buatkan 5 soal dengan indikator 5 soal pilihan ganda A sampai E dengan indikator menentukan resultan vektor dan dari beberapa vektor yang bekerja pada suatu titik. Sudah, kemudian saya blok, klik Magic Word atau tulisan ajaib, saya perintahkan lanjutkan menulis. Jaringannya di sini. Ya, ini dia. Jadi sudah dibuatkan oleh Canva Magic Word 5 soal. Berikut adalah 5 soal pilihan ganda untuk menentukan resultan vektor dari beberapa vektor yang bekerja pada suatu titik. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini masih berantakan. Saya bisa pilih lagi dari nomor 1 ini. Saya blok sampai ke nomor ini. Kemudian klik Magic Word, perbaiki.
Boleh Bapak Ibu sekaligus langsung ada yang mau disampaikan atau bertanya gitu. Bu Siana silakan Bu Siana. Biar enggak merasa kaku juga saya. Jadi Bapak Ibu langsung saja dicoba atau mungkin ada yang langsung didiskusikan saja. Karena langsung bicara saja lah, enggak usah diketik atau bisik-bisik tetangga. Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Apakah Bapak Ibu di sini sudah ada yang pernah gunakan Canva Magic Word ini? Atau sebelumnya sudah tahu belum pernah coba atau belum pernah tahu sama sekali? Saya boleh dong dengar sharingnya gitu. Oke, baik Bu Betsy, saya sebenarnya pernah dengar, sering dengar dan pernah lihat ya. Pernah mau coba-coba tetapi ya belum sampai ke arah sini ya, sampai ke arah pembuatan soal dan sebagainya ya. Karena ya Ada. saya Agak ngerasa kecil kalau suaranya, Pak misalnya Wan. Ya. oke. Misalnya kalau misalnya soalnya yang dibuat kayak gini kan bisa jadi tuh soal yang bukan sesuai keinginan kita. Nah, itu makanya kadang-kadang saya kurang apa ya? Suka sih suka, cuman kalau untuk soal bentuk uraian, soal bentuk esai, mau saya gunakan kayak gini. Tapi kalau soal yang pilihan ganda agak Oh iya Pak Wan, memang kalau kita perhatikan kadang-kadang memang tidak bisa langsung sesuai seperti keinginan kita. Tapi tipsnya itu tadi yang saya sampaikan di promnya yang perlu kita perbaiki. Jadi awalnya juga saya kok kayak enggak memuaskan ya, kok kayaknya enggak bagus ya. Rupanya setelah saya lakukan beberapa kali improvisasi di promnya gitu ya, saya berikan perintah yang jelas, saya mau di level kognitif berapa, saya mau mengevaluasi kemampuan yang mana, begitu pemahaman apa pada siswa. Kalau promnya jelas, itu AI-nya juga akan menghasilkan pertanyaan mendekati seperti yang kita inginkan. Mungkin tidak sampai selalu kena seperti yang kita inginkan, tapi kalau promnya sudah jelas, perintahnya jelas, maka pasti dia mendekati dengan seperti yang kita inginkan. Jadi kalau seperti ini tadi yang saya berikan, ini kan saya tidak berikan jelas perintahnya, sehingga soalnya juga ya soal-soal basic beginilah. Kalau saya mau kasih soal yang hot gitu ya, atau saya mau menguji kemampuan di level kognitif berapa, maka saya akan tambahkan lagi nanti level kognitifnya. Gitu. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Oke. Ya, baik Bapak Ibu teman-teman, boleh ya sekarang kita masuk ke ruang diskusi aja ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada Bapak Ibu yang memang ya teman-teman ada yang ngerasa kayak oh, aku udah pernah gunakan ini cuman belum paham-paham. Nah, boleh di-share-kan tempat ini ya, boleh ditanyakan ya supaya di sini kita saling berbagi ya, berbagi pengetahuan, berbagi informasi. Ya silakan Bapak Ibu, boleh raise hand ya. Atau langsung ngomong juga enggak apa-apa. Ya, langsung saja Pak Wan, enggak apa-apa. Oh iya, Bu Siana sudah raise hand katanya. Ya Bu Siana silakan. Ya, terima kasih Bu Betsy, Pak Wan. Saya mau bertanya tentang untuk AI ini bisa nggak dipakai untuk membuat soal bergambar ya? Bisa Bu Siana. Kalau tinggal kan sebenarnya ketinggalan. Oke, ya. Dipakai Bu Betsy. Iya Bu. Jadi tadi seperti yang sudah saya sempat sampaikan kalau ChatGPT Bu Siana itu kekurangannya memang kurang menghasilkan gambar. Karena soal fisika kan biasanya banyak gambar. Nah,
Kadang-kadang kendala kita kalau kita melakukan asesmen secara membuat atau menyusun asesmen secara sederhana, ya kendalanya itu cari gambar lama sekali kita buka Google gitu kan, cari saking tidak dapat gambar manual, kemudian kita foto, kita scan, itu sungguh amat menyita banyak waktu. Jadi mungkin belum bisa sempurna, saya belum temukan juga yang sudah pas, tapi kalau di Canva ini kita bisa gunakan fitur fiturnya di bagian elemen. Di bawah ini ada penghasil gambar AI. Ini seperti ini perintahnya, kucing anime lucu di hutan penuh bunga. Kalau kita mau coba, langsung kita praktekkan, kita buat gambar sendiri. Mungkin kita coba ini ya, saya mau tunjukkan bahwa saya sudah beberapa kali coba dengan beberapa perintah gambar, memang belum ada yang sempurna, tapi kalau sekedar untuk grafis, kalau untuk soal yang seperti di asesmen sumatif itu belum bisa sempurna, Siana masih butuh sentuhan tangan kita untuk memberikan ini, tapi setidaknya kita tidak perlu kemana-mana untuk cari. Kalau misalnya kita mau gambarnya roket, misalnya gambar mobil, dia langsung bisa kasih, cuma biasanya untuk spesifik diagram gayanya, arahnya, nilainya langsung ada di gambar, itu yang tidak bisa. Jadi kalau gambarnya saja masih bisa gunakan ini. Coba kita copy soal nomor 1, 3 vektor beraksi. Ini paste ke sini, lalu buat gambar. Ini gambar yang dihasilkannya. Kalau vektor memang agak sulit. Kemarin saya coba hukum Newton, soal hukum Newton, saya maunya dia gambar, keluarkan gambar, maaf, ya ini gambar yang dihasilkan oleh AI penghasil gambar. Ini kalau saya mau buat komik, tinggal kata-katanya bisa kita perbaiki. Kemudian kalau kemarin ini tentang Newton, mobil menabrak. Ini untuk gambar. Kalau bisa kita pilih juga grafis atau video. Coba. Bu Siana punya perintah khusus mau gambar seperti apa? Boleh dibantu idenya? Pengukuran. Kita minta ya gerak lurus. Kita minta Magic Code buatkan soal fisika, pilihan ganda, materi, kinematika, gerak lurus. Kita blok, kemudian Magic Word, lanjutkan menulis. Yang paling mudah nih sepertinya pakai Canva ya Bu Betsy ya. Tapi ChatGPT juga enggak kalah mudahnya. Kalau Magic Word di Canva ini saya perhatikan setelah saya gunakan beberapa waktu, belum bisa sebaik ChatGPT dalam menghasilkan kata-kata gitu, word gitu. Kalau kata-katanya lebih bagus di ChatGPT. Ya. Tapi untuk modifikasinya mungkin ya lebih bagus di Canva. Ya, karena dia bisa perbaiki otomatis. Kalau ini tadi kan saya minta perbaiki ini, dia enggak bisa karena kita aturnya dari sini aja. Ini kan di blok aja nomor. Ini kan hilangkan nomornya ini. Tadi karena perintahnya saya tidak pakai dari A sampai E, maka ini sampai D aja ini. Nah, di sini aja perbaikinya. Tapi kalau ketikan dari tadi saya tunjukkan dari ChatGPT ya Bu Siana ya. Ini sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan, mobil turut berjalan, berapa jarak yang telah ditempuh mobil. Kita coba ke media ajaib penghasil gambar. Buat gambar. Ini ada 3 pilihan, bisa gambar, grafis, atau video.
Jadi kalau mau cari animasi kan kadang kita harus ada gambar GIF begitu. Iya. Nah, jadi kalau sekedar nah ini gambarnya untuk gambar kalau kita mau bikin media pembelajaran menampilkan ini hanya untuk ilustrasinya bisa. Biasanya kendalanya di grafis. Data kecepatannya itu enggak akan ada di gambarnya biasanya. Kemarin saya gunakan soal roket itu ya gambar roketnya ada tanda panahnya naik begitu tapi angkanya Nggak ada. jelas. Ya, Jadi tinggal kita nambahkan sebenarnya sih ya. tetap butuh sentuhan tangan kita tapi kita enggak perlu terlalu banyak pindah buka tutup layar gitu. Mempermudah lah ya. Mempermudah. Nah, ini tadi gambar mobilnya. Kan dia tidak ada menuliskan kecepatannya di situ. Iya, tapi tidak bisa sih dimodifikasi. Ya, jadi sedikit membantu gitu. Kalau video bisa juga. Ini untuk buat video dengan perintah yang sama tadi. Kalau perintahkan buat grafik, itu Belum bisa. Nah, mungkin langsung ke masukkan elemen grafik. Jadi kita masukkan data sendiri langsung di sini. Di elemen ada menu nanti grafik. Agak lama kalau buat video. Sambil nunggu loadingnya, saya mau tampilkan asesmen diagnostik non-kognitif yang sudah saya buat di Canva. Jadi kelebihannya juga di Canva ini dia sudah banyak template, Bu Siana. Jadi kalau kita gunakan kata kuncinya bahasa Inggris, itu template-nya sudah banyak. Kalau bahasa Indonesia mungkin agak terbatas. Nah, kendalanya kan, dia berbahasa Inggris. Nah, di Canva Magic Word ini kita bisa langsung terjemahkan satu halaman penuh ke dalam berbagai macam bahasa. Jadi kita tidak perlu kopas, kita blok, kita balikin lagi, tidak perlu. Jadi di satu halaman kita pilih template, kita blok semuanya, kita pilih Magic Word, lalu terjemahkan satu halaman penuh bisa. Ini asesmen diagnostik ya, Bu Betsy ya? Ya, diagnostik non-kognitif. Ini dari, nah misalnya contohnya kan ini bahasa Inggris ya. Mungkin kita maunya Indonesia, kita tinggal sebentar, saya tidak mau mengubah yang bahasa Inggris ini, saya tampak duplikat dulu. Pilih yang titik 3 ini. Harus di-blok dulu. Terjemahkan teks. Ini semua yang sudah kita blok, kita pilih tadi yang mau diterjemahkan. Mau terjemahkan teks dari halaman ini atau langsung terjemahkan halamannya semua halaman. Ini kan ada beberapa halaman. Ini terapkan ke halaman 1, 2, 3 atau hanya satu halaman yang sudah kita pilih ini tadi. Pilih bahasanya, jadi bahasanya banyak. Sudah saya cek juga tata bahasanya, tidak terlalu banyak keliru, tinggal bahasanya kalau Inggris Indonesia kaku aja gitu. Bu Betsy boleh nggak yang dicoba yang di my favorite itu kan ada color, food dan sebagainya ya. Itu memang Bu Betsy yang masukkan atau itu secara AI? Yang ini ya? Iya. Nah, yang ini untuk halaman ini saya gunakan template. Template yang ada di Canva, langsung saya tidak ubah yang ini. Ini langsung gunakan template. Jadi template yang ada saya temukan itu memang dia maunya masukkan data kesukaanku. Nah, di bawah ini ada yang berdasarkan keinginan saya perintahkan AI. Adalah gaya belajar. Jadi apa istilah informasi pribadi dan sebagainya itu memang dari kita ya, bukan dari AI ya? Ya, dari kita, Bu. Kalau kita mau AI yang buat juga, nah ini dia. Waktu itu ini sengaja saya buat untuk saya demokan hari ini, gambar asesmen lingkungan belajar siswa. Kan biasanya kita mau tahu bagaimana anak di rumah belajar. Boleh demokan satu nih. Ya, jadi ini perintahnya waktu itu saya perintahkan ini buatkan 10 pertanyaan untuk siswa mengenai lingkungan belajar siswa di rumah. Kalau kita mau lebih spesifik ya tambahkanlah perintahnya yang jelas. Nah, ini dihasilkan oleh Canva Magic Word. Jadi satu, bagaimana suasana di ruang belajar di rumahmu, apakah kamu memiliki meja belajar yang nyaman,
sampai bagaimana dukungan keluarga terhadap kegiatan belajarmu di rumah. Ini gunakan AI soalnya. Jadi saya tidak perlu pikirnya terlalu tinggal. Kalaupun misalnya saya pikir yang mana saya tidak suka, saya hapus. Begitu. Kalau kurang, saya minta tambah lagi. Kadang-kadang berkata-kata itu di pikiran kita gampang menuangkannya dalam ketikan itu. Sekarang saya manja sama ChatGPT seperti yang Bu Siana tahu kemarin. Betsy tolong dong bikinin ini judulnya apa ya yang menarik. Sebentar ya Bu, saya tanya AI gitu. Bu Betsy tolong dong bikinin kata-kata untuk kita sebarkan undangan ini apa. Sebentar ya Bu, kita minta AI saja gitu. Bahkan kadang-kadang kalau untuk menyampaikan pengumuman penting entah itu di grup sekolah, grup ke siswa, kan kadang-kadang kita gunakan bahasa yang tidak efektif, pengulangan dengan tata bahasa yang berantakan dan menimbulkan, kadang-kadang saya tuh orangnya takut dalam ketikan itu menimbulkan kesalahpahaman. Jadi kalau saya mau bikin pengumuman di grup sekolah pun saya gunakan AI, buatkan saya perbaiki tata bahasa saya ini bagaimana lebih efektif, efisien dan sopan gitu. Jadi agak manja saya sama AI, bahkan mau bikin caption juga bisa. Kalau di sosial media kita mau minta dibikinkan caption untuk sosial media kita. Kemarin saya ada buat untuk gaya belajar kalau tidak salah. Di mana saya simpan? Nah ini bagaimana cara Anda belajar yang terbaik? Sebenarnya untuk soal itu saya udah pakai ChatGPT kemarin, tapi mungkin saya tidak save. Coba kalau saya tambahkan di sini saja. Perintahnya saya bilang buatkan saya instrumen untuk instrumen atau kuesioner untuk siswa untuk begitu perintahnya kemarin saya lupa copy ke yang tadi, harusnya saya copy. Kalau asesmen diagnostik non kognitifnya seperti ini kan saya yakin siswa juga mengisi dan menjawabnya bisa lebih santai, mereka bisa lebih mengekspresikan diri gitu. Kadang-kadang kan kendala anak-anak waktu kita mau lakukan asesmen diagnostik non kognitif tuh rasanya kalau minta mereka isi tulis sendiri itu agak susah gitu. Saya gunakan seperti ini. Bahkan sekarang untuk LKPD pun worksheet anak-anak saya gunakan Canva. Soalnya tinggal saya minta dari ChatGPT. Nanti dari ChatGPT baru saya copy ke template desain yang sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sedikit memudahkan. Yang lain mungkin ada yang sambil tunggu loadingnya. Baik, Bapak Ibu yang lain boleh kalau mau bertanya atau berbagi pengalaman silahkan. Oh iya, yang lain? Silakan Pak Har. Ya, mohon maaf kalau di sini agak ribet ya karena saya masih di sekolah juga. Jadi saya ada pertanyaan dan juga berbagi pengalaman lah dengan ada pertanyaan juga. Oke, Ya, Pak. untuk yang pertanyaan pertama yang no class point itu berbayar atau tidak? Karena sepengalaman saya dulu pernah mau mencoba, ternyata ada fitur-fitur yang memang kita perlukan itu, yang kita pengen pakai itu ternyata itu berbayar gitu loh maksudnya. Itu yang no class point. Lalu yang untuk Canva itu kan tergantung promptnya ya, tergantung promptnya ketika kita ketik sedetail mungkin barulah keluar pertanyaan yang sesuai gitu kan. Nah, saya punya pengalaman di Canva itu juga, pada akhirnya bukan mengucilkan ya atau bagaimana, tapi dia pada akhirnya tetap saya edit lagi karena tidak sesuai dengan apa yang kita mau begitu. Nah, jadi saya cari-cari lagi AI yang lain dan kurang lebih mirip seperti itu. Intinya pada akhirnya kita edit lagi. Tapi pada proses keseluruhan sih memang memudahkan karena kita tidak membuat dari awal soal-soal tersebut. Paling hanya bagian finishing saja sih sebenarnya. Nah, cuman itu tadi
untuk pertanyaan yang Ingnu Class tadi, class point itu berbayar atau tidak? Seperti itu, Pak Wan. Makasih. Oke, terima kasih Pak Har. Jadi saya bisa menangkap pertanyaan ya. Ada fitur yang berbayar atau enggak nih maksudnya Bu Betsy? Gimana ini? Oh iya, kalau untuk kelas poin tadi memang berbayar dia Pak. Ada beberapa fitur yang juga dimintanya pro, seperti yang tadi ditampilkan di PowerPoint saya. Sebentar saya share screen lagi. Itu kenapa saya juga tidak terlalu menggunakan kelas poin ini, karena buat saya kelebihan di kelas poin ini adalah dia bisa membuat soal menggunakan banyak pilihan tadi. Kemudian juga kelebihannya yang digaungkan oleh kelas poin itu dia sampaikan kelebihannya bisa membuat soal berdasarkan taksonomi Bloom atau level kognitif gitu. Yang sebenarnya di ChatGPT dan Canva juga sudah bisa. Yang penting kita tuliskan saja kita mau level kognitif yang berapa. Jadi memang kalau di kelas poin itu ada 20 kali gratis membuat soal, kemudian setelah itu berbayar. Betul sekali Pak tadi yang Bapak sampaikan. Ini pro semua, yang ini mintanya pro. Iya, karena seingat saya waktu saya pakai itu ternyata yang saya ingin nih yang memang yang ditampil diiklankan itu yang ternyata itu pro maksudnya. Ya, nah, ini Pak, ini pro semua ini. Iya, betul. Paling nanti ya beralihnya ke media seperti Canva, apalagi yang udah punya akun belajar ya. Akun belajar ya. Kan hampir sama kayak pro, jadi aman lah insya Allah. Cuman itu tadi, kekurangan palingan di jaringan internet paling ya. Sama yang finishing doang ya. Iya. Oke, terima Jadi kasih. terima kasih Pak. Sharingnya dan tanggapannya juga pengalamannya. Saya juga banyak mengalami hal yang sama. Jadi memang awalnya saya juga ngeluh kayak kenapa sih masih banyak yang harus saya perbaiki, kok rasanya saya juga capek, kok rasanya rupanya tidak terlalu membantu. Tapi mungkin faktor ala bisa karena biasa. Kalau sudah biasa makin lama saya merasakan bahwa semakin sedikit sentuhan yang dibutuhkan, yang perlu saya lakukan pada AI yang sudah saya buat. Jadi semakin sering kita gunakan, kita semakin kenal, kayak tak kenal maka tak sayang gitu kan. Ya, kalau kita mengenal seseorang kita udah tahu tuh. Betul. Gitu. Ya Pak. Apalagi kalau dalam jumlah soal yang banyak kan kita pakai itu ya misalnya katakanlah 10 soal kita buat pakai itu paling finishingnya tinggal sedikit gitu ya. Ya, betul. Alangkah lebih baiknya kalau tidak langsung banyak gitu. AI-nya capek kali. Saya minta kisi-kisi dari 1 sampai 40 dia buat sampai 25. Karena saya udah sayang sama dia, saya maklumin ya udah kamu bikin lagi perintah berikutnya, lanjutkan ya 1 sampai 40. Rupanya dia bekerja lagi dengan baik gitu. Ya Bu ya, 1 perintah bisa kan misalnya maksimalnya lah 1 perintah itu katakanlah kita ambil 3 soal ya. Kalau untuk 20 ya kurang lebih 6 sampai 7 lah ya. Ya. Jadi saya pun sekarang sudah mulai memaklumi bahwa ChatGPT AI yang diciptakan oleh manusia ya pasti juga banyak keterbatasannya. Tinggal bagaimana kita bijak memilih menggunakan kelebihannya saja, kekurangannya ya kita yang makanya seperti banyak yang disampaikan bahwa AI tidak bisa menggantikan guru begitu. Betul. AI hanya karena sampai sekarang Bu. Ya, sampai sekarang saya paling menggunakan AI itu untuk materi yang tidak ada hitungan. Tapi kalau ada hitungan saya buat sendiri, Bu. Nah, betul Pak Har sama. Iya, betul kan ya. Kalau saya misalnya yang untuk materi-materi yang seperti efek rumah kaca dan segala macam atau ngajar PKWU dan segala macam itu saya gunakan AI. Tapi kalau untuk yang hitungan saya angkat tangan, Pak. bukan enggak bisa, cuman ujung-ujungnya pada ngedit lagi gitu. Ya, untuk asesmen sumatif berarti ya Pak ya, atau formatif yang hitungan. Kalau saya kan kita di 1 kali lakukan misalnya untuk asesmen sumatif ya, itu kan kita tidak banyak soal yang hot gitu. Paling kita mau misalnya kalau saya itu antara 5 sampai 10 aja lah karena anak-anak memang kemampuannya sampai di situ. Soal yang lain yang level kognitifnya walaupun dia hitungan, level kognitifnya C2 sampai C3 itu masih bisa dibantu AI. Kalau sudah C4 atau C5 sampai bahkan C6 itu memang tetap kita yang desain soalnya, kita yang buat sendiri begitu.
Siap, siap. Tapi Berarti ini kadang-kadang termasuk feedback dengan ya? AI tinggal sentuhan terakhir aja kita Iya, kasih gitu. betul. Kurang lebih sama saya juga begitu. Jadi ya itu tadi karena ini juga termasuk feedback ya Pak Wan ya, termasuk feedback ya Pak Wan. Nah, Iya, cuman Iya itu betul betul. saya hanya di bagian teori-teori atau konsep doang sih biasanya. Cuman sisanya ya saya buat sendiri. Ya. Kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi kan untuk soal-soal konsep itu tadi yang saya bilang kita bisa guna soal-soal yang materinya seperti efek rumah kaca, pemanasan global, energi alternatif ya, itu banyak pilihan kita bisa gunakan AI yang mana seperti kuisis QR code yang paper mode tadi, nah, itu juga asik untuk anak-anak melakukan asesmen formatif dengan AI itu gitu, kuisis. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Gimana Pak Har? Aman, aman, aman. Oke, aman. Oke, yang lain Bapak Ibu boleh silakan berbagi. Kita juga masih punya waktu ya. Kalau sampai mau untuk Jumatan, ya silakan. Silakan. Oh ya Bapak Ibu, mungkin saya berbagi pengalaman aja ya. Kita menggunakan AI atau ChatGPT itu bukan berarti kita ini malas ya, tetapi memang terkadang kita perlu hal-hal seperti ini ya untuk membantu kita. Nah itu sih sebenarnya. Yo, yang lain mungkin Bu. Bu Siana tiba-tiba keluar Pak Wan, belum bisa bergabung lagi. Oh ya enggak apa-apa. Kita lanjut aja Bapak Ibu ya. Saya juga Ya. minta maaf dangdut di belakang karena memang sekolah lagi ada acara. Oh iya Pak Wan. Sukses ya acaranya Pak Wan ya. P5 Bu. Iya, semangat Pak. Kami sudah kemarin. Oke, silakan yang lain. Jaringan ya. Kemarin saya bagi pengalaman juga ya Bapak Ibu, sambil ini bukan asesmen sumatif, bukan asesmen formatif atau diagnostik. Saya kebetulan di panitia penilaian penilaian sumatif akhir jenjang ini menjadi sekretaris. Pekerjaan sekretaris paling memusingkan adalah membuat jadwal mengawas. Ya. Jadi saya mencoba-coba iseng. Awalnya saya mau bikin manual lah seperti yang basic yang kita ketahui bahwa kita hitung berapa pengawasnya, berapa ruangan yang dibutuhkan, satu hari berapa mapel. Awalnya saya mau bikin gitu, tapi saya iseng, saya mau ngerjain ChatGPT dulu. Saya pikirkan, saya buat prompt-nya, saya perintahkan ChatGPT untuk membuat, dan luar biasanya dia bikinkan saya jadwal mengawas dengan baik. Saya perlu sentuhan akhir yang saya butuhkan hanya mengubah misalnya karena saya guru fisika maka saya tidak boleh mengawas di mata pelajaran fisika. Hanya itu sentuhan akhir yang saya lakukan secara manual. Yang lainnya dilakukan oleh ChatGPT. Oh, ternyata bisa ya Bu ya? Boleh Bisa dicoba Pak, yang ini. penting prompt-nya jelas. Jadi kemarin itu karena saya pikir bagaimana ChatGPT tahu kodenya ya. Akhirnya awalnya saya belum masukkan kode, kemudian ChatGPT-nya kebingungan. Saya tambahkan di prompt-nya itu kode pengawas yang tersedia itu saya berikan sama teman-teman saya. Misalnya saya dengan kode BC, Bu Laura dengan kode LR, Bu Sri Wahyuni dengan kode YN. Saya masukkan semua pengawas yang bisa itu. Saya minta distribusi secara merata jumlah mengawasnya. Dengan saya copy paste tabel jadwal mata pelajarannya. Dia buatkan saya dengan baik. Saking saya tidak yakin, saya buat perintah lagi, tolong hitungkan buat tabel data kode pengawas dan jumlah mengawas. Jadi dia buatkan dan betul jumlahnya semua rata gitu Pak.
saya cek lagi secara manual, saya print out, saya cek, saya hitung sudah benar, tinggal saya ngubah guru mapel itu jangan mengawas saya geser-geser aja. Kalau kebetulan chat GPT-nya buatkan, mungkin bisa kalau saya tambah prompt-nya, tapi saya pikir saya tidak menemukan kata yang tepat untuk mungkin kalau datanya saya berikan detail, guru ini mengajar mata pelajaran ini dengan prompt yang misalnya jangan sampai guru ini mengawas di mata pelajarannya, mungkin bisa gitu Pak. Tapi karena kesulitannya kan misalnya ada teman mengajar fisika di jenjang kelas ini begitu. Saya masukkan juga perintahnya bahwa satu jenjang itu ruangannya dari kelas A sampai kelas F, kelas 11A sampai kelas 11F, artinya ada 12 ruangan dengan satu hari berapa mata pelajaran, kode guru yang tersedia itu apa saja, siapa saja, jadi Pak dengan menggunakan ChatGPT. Ya, Pak Wannya apakah masih ada? Kita yang itu. Kita yang Itu lah mau nge-share linknya tadi tuh. coba kita Puan ya Bu. enggak ada suaranya. Saya Saya coba pakai pribadi coba ya. Bisa ini? Pak, Bu Siana sudah di-share-kan itunya? Belum ya? Oh iya. Sudah masuk ini. Ya, sudah bisa. Oke, Mam, Bapak Ibu tiba-tiba terlempar keluar. Baik, di kolom chat itu ada absen ya Bapak Ibu, boleh diisi nanti dengan data lengkap ya. Ya, ini Pak Wan sambil kita mengisi absen ya, saya sharing tadi saya membuat jadwal pengawas penilaian sumatif semester genap menggunakan ChatGPT. Ambil aja dilihat gitu ya. Hilang lagi ya? Oh iya. Enggak, ini Bu, video aja yang saya off-kan. Supaya enggak berat. Ya, ini. Jadi saya buat prompt-nya itu buatkan ini jadwal pengawas ulangan penilaian sumatif semester genap. Ini mata jadwalnya sebelumnya saya copy juga ke dalam prompt-nya. Nah, ya? Oh iya kah? belum muncul. Itu tadi hanya bisa untuk itu enggak.
akun belajar ID. Ya, sebentar ya. Pak Wannya masih ada? Masih Bu Betsy? Oh ya Pak ya. Kirain jaringannya apa terlempar lagi. Saya mau perbaiki dulu di daftar hadirnya karena rupanya yang di luar tidak gunakan akun belajar ID perlu izin rupanya. Saya enggak pakai bisa ya Bu Ci? Siapa yang tadi kendala? Pakai email biasa. Kalau nggak salah saya enggak, memang udah aturnya bisa. Bapak Ibu yang lain ada kendala dalam saat mengisi daftar hadir? Terhadir belum sih. Kira masuk ke emailnya. Daftar hadir. Mana linknya tuh? Sudah ada 4 yang mengisi. Aku nggak mampu buka. Ya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Betsy memperbaiki daftar hadir, saya izin Pak Wan untuk menyampaikan karena ini agenda kegiatan pertemuan rutin MGMP Fisika. Di pertemuan MGMP Fisika ini kita akan mulai menggalakkan pada setiap bulannya itu ada kegiatan daring dan juga luring. Jadi nanti untuk semua anggota dari MGMP Fisika akan bergantian menjadi narasumber Bapak Ibu. Jadi boleh nanti Bapak Ibu untuk follow komunitas belajar kami di PMM. Itu ada MGMP Fisika SMA Kabupaten Sintang, supaya nanti kalau ada kami mengadakan webinar berikutnya Bapak Ibu bisa bergabung. Ya, saya kembalikan ke Pak Wan. Pak Wan, keluar ya, terlempar. Udah Bu Betsy mungkin? Itu linknya sudah saya kirim di grup MGP Bu. Boleh. Oh ya. Oke Bapak Ibu silakan dicoba lagi untuk absennya ya, daftar hadirnya. Semoga sudah tidak ada kendala kembali. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan kembali sambil kita menunggu Pak Wan untuk bergabung? Ya Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau sharing tentang pengalamannya menggunakan AI dalam melakukan atau menyusun asesmen di kelasnya atau di sekolahnya, atau mungkin pernah menggunakan memanfaatkan AI untuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi tugas kita sebagai guru. Ibu. Baik, Pak Wan sudah bergabung kembali. Saya kembali ke Pak Wan, mungkin boleh dilanjutkan Pak Wan. Oke, baik, maaf baik, sini mungkin jaringan kurang baik ya. Ini seperti ya. Untuk masa yang ingin
akan diskusi. Mungkin masih ingin menambahkan tadi masalah pembagian. Apakah bisa terdengar suara? Putus Bu di saya suaranya. Agak terputus kawan suaranya. Ya. Nah, kita sudah mendengarkan semua ya. Enggak, putus. Ya. Tutup aja ya. Oh ya. Bisa diskusikan. Kita mau mendengarkan statement terakhir ya, statement closing dari pemateri kita pada hari ini, Bu Besi. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Wan ya, terima kasih untuk Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya kita ambil sama-sama lah tarik kesimpulan bahwa dengan pengalaman yang sudah kita lakukan dengan pemanfaatan AI dalam melakukan atau membuat atau menyusun asesmen dalam pembelajaran fisika. Jadi kesimpulan yang bisa diambil bahwa efisiensi asesmen dengan AI itu bisa mempercepat penilaian tugas siswa, kemudian mengurangi beban kerja guru. Kemudian untuk personalisasi pembelajaran, jadi AI bisa menganalisis data siswa untuk memberikan umpan balik juga dan rekomendasi yang sesuai. Kemudian bisa akurasi penilaian, jadi lebih objektif dan juga bisa konsisten sehingga tidak bias dengan penilaian subjektif oleh guru. Kemudian bisa lebih adaptif, gitu. Kita bisa menyesuaikan dengan tingkat kesulitan materi berdasarkan kemajuan siswa, bisa mendeteksi kesalahan atau plagiarisme, kemudian bisa analisis data dan pengembangan guru. Kalau boleh kembali lagi sedikit bahwa saya juga gunakan AI untuk menyelesaikan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Jadi banyak membantu juga untuk saya, terutama dalam mengisi refleksi ketika menyelesaikan satu topik begitu. Jadi bisa dibantu dengan AI untuk mengekspresikan kata-kata yang sudah kita buat, yang sudah mau kita tuangkan dalam ketikan gitu. Ya, jadi untuk penutup saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah berbagi pengalaman bersama. Saya juga masih banyak belajar, masih banyak kekurangan. Saya minta maaf untuk segala kekurangan. Mungkin tidak bisa memuaskan rasa ingin tahu Bapak Ibu. Mari kita sama-sama terus belajar. Saya percaya bahwa kita semua pastilah pembelajar sepanjang hayat begitu. Jadi untuk penutup, bahwa pemanfaatan AI dalam asesmen pembelajaran fisika tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi penilaian, tapi juga memungkinkan pembelajaran untuk lebih personal, bisa lebih adaptif, menciptakan pengalaman pendidikan yang lebih dinamis dan bermakna bagi setiap siswa. Ada satu quote yang saya juga buat dibantu oleh AI, jadi tidak sepenuhnya dari saya, cuma saya tarik garisnya saja bahwa untuk penutup hari ini, jadi guru itu adalah bagaikan bintang yang menerangi jalan, sedangkan AI itu adalah peta yang membuka pintu untuk kita mengarungi atau untuk kita berpetualang, membuka pintu petualangan. Begitu, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Pagi semuanya. Itu masih ada kok. Terima
Terima kasih Bu Betsy telah memberikan kami pembelajaran yang berharga untuk hari ini. Bapak Ibu, terima kasih juga untuk kehadirannya bersama dengan MGMP Fisika pada pertemuan webinar di pagi hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya masih bisa bergabung dan kita belajar bersama. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Baik Bu. Salam. Terima Terima kasih, Bu kasih Bu. Betsy. Senang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Betsy, Bu Terima Syana. kasih semuanya. Semoga Ya, tetap Kak sehat. Runi. Kapan gabung Kak Runi? Bapak Ibu, kita bulan depan luring ya. Bulan depan setelah bulan depan libur ya Bu, Ibu. Iya deh, semester depan. Ya, ini baru ada yang mau masuk.